Hai, berjumpa lagi dengan saya Kiki Astrea. Saya pengen cerita nih. Yuk kita lihat kelanjutan drama ini. Gajin dan Ondal senang karena telah menemukan sumber air. Begitu juga dengan warga yang berbondong-bondong mendatangi sumber air baru untuk mengambil air di sana. Kepala Gogoryo menabur garam di luka Gajin agar Gajin mau mengikuti misinya lagi. Sedangkan Tarajin dan Tarasan yang tertangkap oleh polisi kerajaan terus saja dihajar agar mau mengakui siapa pemimpin mereka. Lalu diperlihatkan Raja dan Ratu sedang berbincang mengenai Putri Pyonggang. Raja merasa rindu terhadap putri. Raja lalu menunggui pangeran yang sedang belajar di sana, dan sang pangeran merasa aneh karena melihat raja yang terlihat tidak mabuk lagi. Raja lalu bertanya, "Apakah kamu ingat dengan kakakmu?" Pangeran menjawab kalau dia hanya ingat kakaknya yang memberi permen sebelum pergi ke patroli. Lalu sang ratu membeli beberapa perhiasan dari Haemuyong. Di sana, Haemuyong dan ayahnya melihat Gwonpyo dan Gogon serta penjaga sedang berjalan menuju aula kerajaan. Raja memanggil Gwonpyo untuk mencegah terjadinya omongan jelek dan tak mendasar tentang Putri Pyonggang yang masih hidup. Gwonpyo menanggapi akan mencegah terjadinya gosip mengenai putri. Gajin pergi ke kepala desa dan menanyakan tentang jati dirinya. Dia bertanya apakah Gwonpyo dan suku Geru berada di sana saat ibunya meninggal, karena kepala desa saat itu juga menjadi penjaga perbatasan bersama Onhyuk. Kepala desa menceritakan semua yang terjadi pada saat pembunuhan ratu. Kepala desa juga menyarankan agar putri menjadi Gajin saja dan hidup di desa serta melupakan rencana balas dendamnya. Para warga berkumpul dan menyarankan Ondal untuk memberikan perhiasan untuk Gajin. Lalu Ondal menemui Gajin dan mengatakan akan pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Ondal juga bertanya kenapa Gajin tiba-tiba menjadi murung. Gajin menjawab kalau dia tidak apa-apa. Lalu Ondal menarik tangan Gajin untuk memeluknya, dan Ondal berkata kalau orang di desa mulai menyukainya, jadi jangan berpikir macam-macam. Beralih pada Moyong dan ayahnya yang membuat rencana untuk berdagang dan menjual produknya dengan harga terbaik. Lalu Haemuyong pergi ke tempat hiburan khas pada zaman kerajaan. Di sana Haemuyong bertemu dengan Gogon. Mereka lalu mengobrol santuy. Moyong melihat Gogon mabuk lalu menawarkannya sebuah saran. Namun Gogon sudah tak lagi mempercayainya. Moyong berharap putri tidak kembali ke kerajaan. Namun Gogon menginginkan putri kembali karena itu adalah rumahnya dan dia akan memilih jalur yang penuh dengan darah. Gogon keluar lalu bertemu dengan ayahnya dan ayahnya memerintahkan Gogon untuk mencari para pembunuh. Lalu Shin memperlihatkan Gajin yang bersiap untuk pergi dari desa dan akan menemui Gogoryo. Di lain tempat, Gogon dan para prajurit bersiap untuk melakukan misi pencarian pembunuh Gogoryo. Beralih pada Ondal yang selesai menyiapkan air untuk ibunya mandi, Ondal juga berpamitan hendak pergi ke pasar untuk menjual herbal. Sebelum pergi, Ondal melihat rumah Gajin dari kejauhan. Nah, saat di pasar, Ondal melihat Gajin yang sudah siap untuk pergi ke kerajaan untuk menyelamatkan Tarajin dan Tarasan. Ondal lalu mendekati Gajin dan mereka akhirnya pergi bersama menuju kerajaan. Sedangkan para Gogoryo telah pergi dari markas mereka dan para prajurit mendatangi markas Gogoryo yang kosong, tak ada satu orang pun di sana. Para prajurit yang dipimpin oleh Jenderal Gogon lalu pergi meninggalkan tempat itu dan kembali ke kerajaan. Di kerajaan, para prajurit yang telah siap untuk mengeksekusi mati Tarajin dan Tarasan dikejutkan dengan adanya kebakaran di pemukiman warga yang dibuat oleh teman Ondal untuk mengalihkan perhatian semua orang.
Di saat itu juga Ondal dan Gajin menyelamatkan Tarajin dan Tarasan. Namun naas Ondal justru tertangkap oleh para prajurit. Lalu Gajin pergi menemui teman Hemuyong yang kebetulan sedang lewat di sana untuk menyembunyikan teman-teman mereka agar tidak ditemukan oleh para prajurit. Gajin lalu menyelamatkan Ondal dengan mengakui bahwa dirinya adalah Putri Pyonggang. Namun para prajurit tidak mempercayai Gajin. Sampai Gogon datang dan mengatakan kalau Gajin adalah Putri Pyonggang dan menyuruh para prajurit untuk berlutut memberi hormat. Singkat cerita, Gajin bertemu dengan raja beserta anggota kerajaan lainnya dan meminta maaf pada ayahnya karena menjadi putri yang pembangkang. Di sisi lain, Ondal yang masuk kerajaan tanpa identitas lalu dimasukkan ke penjara, sedangkan teman-temannya berada di tempat Hemuyong. Kembali pada Gajin yang sudah berpakaian sebagai putri raja akhirnya memberi salam kepada seluruh dewan direksi kerajaan termasuk 5 suku. Drama pun bersambung. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya agar kamu bisa mengetahui kelanjutan dari drama ini. Terima kasih. Assalamualaikum. 감축드리옵니다.